Bapak Ibu sekalian, izinkan untuk menyampaikan paparan awal untuk diskusi kita pada hari ini yang panjang. Kami sampaikan secara makro berbagai hal terkait dengan perkembangan, peluang dan tantangan logistik Indonesia tahun 2023. Ada 3 hal ingin kami sampaikan Bapak Ibu. Pertama, izinkan untuk mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat bagaimana perkembangan sektor logistik. Kemudian yang kedua, ingin kami sampaikan mengenai perkembangan dan dampak ekonomi dan dinamika secara global. Karena kita sudah lama, ya tentu sudah masuk dalam era global, jadi berbagai hal itu terjadi di suatu belahan akan mempengaruhi belahan yang lain termasuk di Indonesia. Bahkan nanti akan kita lihat Bapak Ibu sekalian terkait dengan ekspor impor, bagaimana ketergantungan kita sangat tinggi, terutama terhadap beberapa negara mitra dagang utama kita. Hal yang positif tentu saja, tapi di lain sisi ketergantungan ini menjadi suatu hal yang sangat riskan ketika kita bicara mengenai ancaman resesi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, mengenai peluang dan tantangan logistik Indonesia, termasuk berbagai hal yang saya sampaikan kembali secara makro, karena nanti kita harapkan para pembicara berikutnya akan menyampaikan berbagai hal secara lebih spesifik, termasuk nanti dari beberapa sektor tertentu. Baik Bapak Ibu, untuk yang pertama, next. Bapak ini kosong Pak atau ada orang ya? Mohon izin untuk saya berdiri, Mbak Ratna, Pak Joko. Ya. Bapak Ibu, kami dari SCI, kita sebuah lembaga training, riset dan consulting. Dari divisi riset kita mencermati perkembangan terkait dengan logistik. Kita bisa lihat misalnya dari data triwulanan. Kami cermati berbagai hal. Kalau kita lihat perkembangan ekonomi kita secara umum Bapak Ibu sekalian, di tahun sebelum pandemi 2019 misalnya tumbuh ekonomi kita sekitar 5%, 5,02%. Kemudian kita sempat terkontraksi, kemudian mulai pulih, dan alhamdulillah di tahun 2022 pemulihan itu sudah semakin kentara dan diharapkan kecenderungan ini akan terus berlanjut hingga tahun 2023. Sektor logistik Indonesia masih didominasi oleh beberapa sektor utama, terutama industri pengolahan. Yang kami hitung terakhir itu untuk 2021 misalnya, itu porsinya sekitar 37%. Kalau nggak salah 36,9%. Jadi ini sangat-sangat besar sekali. Nah ini tentu juga memberikan indikasi ya, bahwa untuk sektor logistik sebagai sektor pendukung, industri pengolahan ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Mohon maaf, industri pengolahan itu sekitar 20%, tapi di dalamnya itu ada industri pengolahan makanan dan minuman. Nah, Makmin ini yang sekitar 36-37% dari kontribusinya terhadap PDB. Kemudian untuk yang kedua ada pergeseran Bapak Ibu sekalian, antara tahun 2021 dengan 2022. Ketika di 2021, kita melihat industri pengolahan yang pertama, kemudian pertanian dan kawan-kawan yang kedua, kemudian perdagangan, dan seterusnya. Tetapi di tahun 2022, data sampai dengan triwulan 3 2022, perdagangan ini naik peringkatnya menjadi peringkat yang kedua. Ini kaitannya tentu dengan pemahaman kita bahwa ketika mobilitas penduduk itu semakin bebas terkait dengan mulai pulihnya mudah-mudahan dampak dari pandemi, nah sehingga perdagangan ini meningkat. Kemudian yang kedua, pergeseran yang kentara itu untuk sektor transportasi dan logistik, transportasi dan pergudangan. Di klasifikasi BPS itu memang disebut sebagai transportasi dan pergudangan, karena di situ masih ada transportasi penumpang. Walaupun indikasi dari sektor ini juga menjadi indikator untuk sektor logistik. Karena komponen terbesar tentu adalah transportasi barang dan pergudangan secara kumulatif. Nah, pergeserannya dari peringkat ke-8 kontributor terhadap PDB, ini bergeser menjadi peringkat ke-6. Dan ini sudah menunjukkan pemulihan untuk peringkatnya
sama seperti pada tahun 2019, setahun sebelum terjadinya pandemi. Lanjut. Saya sebenarnya ingin menyampaikan secara lebih panjang, tapi karena waktu yang sangat pendek. Nah, Bapak Ibu, hal berikutnya yang bisa kita sampaikan adalah bagaimana distribusi dari PDB regional. Seperti kita tahu, ada 5 wilayah regional, ada 5 regional untuk PDB ini. Dan kalau kita lihat data selama ini memang 80% itu disumbang oleh kawasan Barat Indonesia. Dan angkanya sekitar 59% itu Pulau Jawa, wilayah Jawa, kemudian sekitar 21% itu untuk wilayah Sumatera. 20% sisanya yang sangat kita sayangkan karena menunjukkan ketidakmerataan, itu 20% itu dipecah atau dibagi ke dalam 4 wilayah, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, dan juga Papua. Ada satu hal yang menarik Bapak Ibu, yang pertama untuk wilayah Jawa, ternyata kontribusi terhadap PDB itu alhamdulillah menurun. Ya, 59% 2019, kemudian 58,75, kemudian 57,89, dan di triwulan 3 2022 ini hanya 56%. Sisanya, ya selisihnya itu ternyata beralih ke wilayah-wilayah lain. Kita lihat di triwulan 3 2022, ini wilayah Kalimantan itu meningkat dari 8% menjadi 9%. Dan yang lebih menarik Bapak Ibu sekalian, untuk wilayah Sulawesi dan Papua yang kontributornya, yang distribusinya itu rendah, ternyata meningkat. Bahkan tingkat pertumbuhannya itu yang tadinya rendah, Papua misalnya Bapak Ibu sekalian, di tahun 2019 itu negatif 7,4. Tetapi di tahun 2020 ketika 4 wilayah lainnya itu negatif, terkontraksi, Papua itu meningkat. Ya, positif. Di tahun 2021 spektakuler. Pertumbuhannya lebih dari 10%. Ketika wilayah lainnya hanya 0, sekian, 2, sekian dan seterusnya. Nah, kemudian di triwulan 3 2022 ini 7,5%. Dan ini masih tertinggi tingkat pertumbuhannya dibandingkan wilayah-wilayah lainnya. Ini menunjukkan bahwa ada harapan yang sangat baik ya ketika kita melihat tingkat pertumbuhan di wilayah Papua. Dan ini tentu tidak bisa lepas dari kontribusi sektor logistik dari Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut. Bapak Ibu, kalau kita lihat sektor transportasi dan pergudangan, ini angkanya sangat spektakuler ketika kita mencermati pertumbuhan di 3 triwulan 2022. Ketika sektor yang lain itu tumbuh hanya sekitar 3, 4, 5%, sektor transportasi dan pergudangan itu di triwulan pertama luar biasa. 15,79%. Bahkan di triwulan kedua 21,27%. Bahkan di triwulan 3 2022 mencapai 25,81%. Sangat luar biasa. Walaupun ketika kami coba hitung dengan metode yang kami kembangkan, peningkatan ini kemungkinan akan tetap meningkat, walaupun kecenderungannya akan turun. Ya. Jadi sudut elevasinya itu akan turun. Walaupun demikian, kita perkirakan di tahun 2023 kontribusi dari sektor transportasi dan pergudangan ini akan mencapai lebih dari 1.000 triliun. Sebagai informasi, PDB Indonesia itu sekitar 16.000 triliun. Jadi kontribusinya sangat-sangat besar dari sektor transportasi dan pergudangan. Kalau kemudian kita pecah untuk transportasi dan pergudangan, share-nya masih lebih tinggi di transportasi. Tetapi kalau kita lihat tingkat pertumbuhannya, sektor pergudangan ini sangat luar biasa. Bahkan ketika, sebagai contoh di tahun 2019, ketika sektor yang lain itu masih 1 digit, sektor transportasi, sektor pergudangan
ini tumbuh 10%. Oke, lanjut. Kemudian kami ajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat bagaimana kecenderungan ekspor migas dan non-migas Indonesia. Sengaja kami sajikan data dari 2019. Kita lihat kecenderungannya meningkat, walaupun ada fluktuasi yang sangat besar di tahun 2022. Ya, pada bulan Mei ada penurunan ekspor migas dan non-migas. Walaupun sebagai informasi, penurunan itu salah satunya karena adanya pembatasan ekspor. Dan ketika kebijakan itu dilepas, ya kemudian naik kembali. Itu pertama. Nah, yang kedua, kalau kita lihat data yang terakhir, September sampai Oktober, ini ada kecenderungan penurunan. Untuk penurunan di ekspor, itu memang sedikit, hanya sekitar 0,1%. Ekspor masih didominasi oleh non-migas, Bapak Ibu sekalian, cukup besar. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari distribusi untuk yang non-migas itu, industri pengolahan ini masih berkontribusi paling besar sekitar 79%. Ya, diikuti oleh pertambangan dan pertanian, kehutanan, dan perikanan. Nah, Bapak Ibu, yang tadi saya sampaikan, kaitannya dengan ketergantungan kita terhadap negara mitra. Tiongkok, kita lihat 51 miliar US dollar di tahun 2022, angka sampai dengan Oktober. Nah, kita lihat angkanya sangat luar biasa karena peringkat kedua Amerika Serikat itu tidak ada separuhnya. Dan kalau kita lihat yang Tiongkok ini melebihi dari sisa 10 negara mitra yang ada. Oke, lanjut. Karena waktunya sangat pendek. Nah, untuk yang impor juga serupa Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya langsung ke pangsa impornya, ini juga sama didominasi oleh Tiongkok. Nanti akan kita lihat bahwa ancamannya adalah ketika terjadi resesi di Tiongkok. Ini menjadi satu hal yang harus kita waspadai. Kecenderungannya sama untuk yang dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 Oktober. Oke, lanjut. Oke, 5 menit lagi. Lanjut. Oke, sebelumnya. Ini satu hal yang sangat umum sebenarnya, cuman karena saya ambil dari salah satu sumber bahwa disrupsi yang terjadi itu risikonya memang terjadi dari sisi supply, demand, dari sisi environment, kemudian dari operasional. Untuk yang environment ya kita alami sekarang, ya ketika terjadi bencana, ketika terjadi kecelakaan seperti misalnya adanya kapal kontainer yang karam ya Pak Joko waktu itu sangat luar biasa risikonya, ya masalah hal-hal lainnya. Dari sisi supply and demand ini juga terkait dengan pandemi kemarin, ketika terjadi lockdown misalnya, ini mengakibatkan adanya hambatan dari sisi supply, seperti itu. Ketika kita memposisikan Indonesia sebagai demand. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini yang seharusnya memang memberikan optimisme kepada kita, melanjutkan bahwa kita harus optimis. Mengapa? Karena berdasarkan pertumbuhan ekonomi 2022, ini Q1 terhadap sampai Q3, kita melihat Bapak Ibu bahwa Indonesia sangat bagus. Di triwulan pertama 5,0%, naik 5,4, kemudian 5,7. Tadi saya sampaikan di 2019, kondisi sebelum pandemi, kita 5,02%. Kondisi kita lebih bagus daripada negara-negara lainnya. Walaupun kalau kita cermati, Malaysia lebih tinggi, di triwulan 3 sampai 14,2% year on year. Kemudian Vietnam ini sesuatu yang sangat-sangat menarik, karena kalau kita lihat logistiknya pun di sana sangat luar biasa. Ini menjadi satu hal untuk kita bersama untuk melakukan introspeksi sekaligus memberikan motivasi untuk kita lebih meningkatkan kinerja dari sisi sektor logistik. Oke, lanjut. Angka ini saya sengaja sampaikan karena untuk memberikan gambaran bahwa fluktuasi yang terjadi itu memang sangat-sangat luar biasa. Ketika ada ancaman lockdown misalnya, ketika ada ancaman embargo misalnya, tapi ternyata di sisi lain itu bisa jadi terjadi panen, ya, sehingga kekhawatiran terhadap harga yang terus meningkat
kenyataannya apa? Ternyata turun, seperti itu. Ini ternyata terjadi untuk gandum, kedelai, gula, CPO, dan sebagainya. Oke, lanjut. Ini juga sama untuk yang komoditas unggulan kita. Ya, penurunan itu bisa jadi karena negara-negara lain ya ada panen yang dengan harga yang lebih kompetitif, kemudian ada penurunan permintaan karena ekonomi yang turun dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ketika terjadi ancaman, ini saya sampaikan juga di seminar yang sebelumnya, sebenarnya ada dua hal yang kita khawatirkan. Yang pertama, gangguan dari sisi pasokan. Ya, sebagai contoh, ketika terjadi perang Ukraina dan Rusia yang masih berlanjut sampai sekarang, kita ada kekhawatiran misalnya pasokan gandum, seperti itu. Risiko lainnya adalah masalah transportasi. Walaupun kemudian kalau kita berkaca ke perang Rusia-Ukraina, itu dari sisi transportasi tampaknya tidak begitu besar, karena lokasi perang tidak berada di jalur transportasi. Walaupun kemudian dampak dari pasokan ini itu bisa mengancam seperti misalnya pemutusan pasokan gas dari Rusia ke negara-negara Eropa. Walaupun kemudian memberikan dampak positif ke ekonomi Indonesia karena ekspor batu bara ternyata meningkat. Salah satunya karena terjadinya konflik di kedua negara tersebut. Ya, risiko tentu ketika itu berkepanjangan, ya inflasi global, gangguan pemulihan ekonomi, dan seterusnya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Yang tadi sebenarnya ini menggambarkan bahwa dampak itu terjadi bisa berbeda untuk wilayah yang berbeda. Ada risiko misalnya kelangkaan, tapi ada juga risiko yang lainnya. Ini yang terakhir Bapak Ibu sekalian, terkait dengan ancaman resesi, walaupun alhamdulillah kita cermati beberapa data terakhir, seperti tadi yang saya sampaikan, pertumbuhan ekonomi di 3 triwulan yang terakhir 2022, ini menunjukkan insya Allah ya negara kita terhindar dari resesi, dan kita lihat resesi yang terjadi itu memang berpotensi di beberapa negara yang ada di daftar ini. Yang kita khawatirkan memang ketika ancaman resesi itu terjadi di negara-negara tersebut yang kemudian mempengaruhi katakan permintaan atau pasokan ke negara kita. Satu hal Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan di beberapa kesempatan bahwa ketergantungan kita terhadap pasokan modal dan bahan baku misalnya, ini seharusnya memberikan motivasi kepada kita, kepada pemerintah Indonesia, supaya kita mencari dan mengembangkan sumber-sumber pasokan bahan baku alternatif dari domestik. Ini yang kita harapkan, walaupun bukan hal yang mudah Pak Joko ya, karena kita masih tergantung ya industri hulu kita yang masih belum berkembang dan sebagainya. Jadi kalau misalnya tidak kita mulai dari sekarang ya, kapan lagi? Seminar yang lalu Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, informasinya adalah untuk bahan baku farmasi, kita masih tergantung lebih dari 90%. Padahal kita tahu bersama ya potensi hayati kita sangat luar biasa, rempah dan sebagainya sangat luar biasa, yang kemungkinan besar itu bisa menjadi dikembangkan untuk industri hulu, untuk industri farmasi. Demikian Bapak Ibu sekalian, pengantar dari saya untuk diskusi kita pada hari ini.